warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Wanji People. Jessica Elvira Wahana di sini dan Kayla Hazma Fauzia Nazih yang akan menemani kalian dalam segmen spesial Ramadan. Dan kamu lagi dengerin Begaya Podcast edisi Beda Gaya Tetap Berkarya. Nah, jadi Wanji People, tema kita hari ini tuh adalah Ramadan Pendidikan Berdampak. Nah, ini tuh sejalan dengan program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nih, yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Jadi Wanji People, ini berkaitan dengan yang pertama, ada menguatkan spiritualitas kita. Yang kedua, ada meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, ada menebar kepedulian. Dan yang terakhir, ada mendorong inovasi. Nah, Kak Kay, berhubungan dengan keempat tema ini, tentu kita sudah mengundang narasumber hebat kita. Benar banget Kak Jess. Jadi Wanji People, di sini ada Kak Rika Abelia sebagai siswi teladan kelas 11. Dan juga Kak Zida Variati sebagai pengurus OSIS bidang 2. Halo Kak Zida. Halo semuanya. Halo Jimela. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Kita sih alhamdulillah ya Kak. Iya, hari kita ini tentu baik banget Kak. Bisa berkumpul di podcast kali ini tuh juga alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Tapi kali ini tuh kayaknya aku agak-agak batuk deh Kak. Sama, aku juga kayak nggak enak gitu di tenggorokan. Apa emang musimnya? Musimnya ya mungkin ya Kak ya. Betul. Nah Kak Abel dan juga Kak Zida nih, mengenai tema Ramadan kita kali ini tadi ada menguatkan spiritualitas kita. Nah menurut Kak Abel dan juga Kak Zida, di SMA Negeri 1 Garum ini ada nggak sih Kak kegiatan yang juga berhubungan dengan meningkatkan spiritualitas kita? Pastinya ada dong, apalagi SMA Negeri 1 Garum ini sangat mendukung sekali program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu Jatim Cerdas Pendidikan Berdampak gitu. Nah, pada bab spiritualitas nih, di Semanega tuh ada sholat berjamaah. Mulai dari sholat duha, sholat duhur, sholat asyar gitu. Dan juga ada tilawah pagi. Tilawah pagi ini kegiatan membaca Al-Quran 1 juz di masjid gitu Kak. Setiap kita sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini tuh dilakukan oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Garum mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Oh, jadi bergantian gitu Iya, Kak? setiap pagi gitu. Pagi. Nah itu sudah dijadwal? Iya, sudah dijadwal kayak hari ini kelas 10 ini, besok selanjutnya gitu. Nah, kegiatan selanjutnya ada doa bersama. Kita kan setiap pagi melaksanakan protap. Protapnya kan lagu Indonesia Raya kan. Nah, habis itu pasti ada yang memimpin untuk kita berdoa bersama supaya apa yang kita lakukan hari ini tuh berjalan lancar gitu. Nah, kegiatan selanjutnya ada yang namanya Ramadan Camp. Wait. Ramadan Camp itu gimana Kak maksudnya? Kita kayak Ramadan Camp. Maksudnya camp itu kan gimana? camping. Iya. Bukan camping di gunung, bukan. Gimana Kak maksudnya? Jadi Ramadan Camp itu sebetulnya kegiatan yang sudah dilakukan sejak lama Kak. Jadi kegiatannya tuh sudah biasa Sudah dilakukan. dilakukan dari Tapi- tahun kemarin Iya. juga sudah dilakukan. Tapi namanya biasanya Pondok Ramadan Kak. Kan lebih familiar kan kalau Pondok Ramadan. Oh berarti tadinya Pondok Ramadan menjadi Ramadan Camp. Jadi diganti Ramadan Camp. Iya. Kita kan lebih familiar pakai Pondok Pondok Ramadan. Iya. Kalau dari tahun kemarin kan Pondok Ramadan. Pondok gitu. Ramadan biasanya. Jadi tema Ramadan Camp kali ini adalah Ramadan Taberi Bernyali, bertakwa, berkarakter, berprestasi, bersih, nyaman, peduli. Luar Gitu. biasa sekali. Tadi yang disebutkan pertama saja sudah bertakwa. Jadi Semanega itu sangat mengedepankan ketakwaan gitu Kak. Jadi di Ramadan Camp kali ini tuh ada banyak kegiatan Kak. Di Apa aja tuh, Kak? antaranya sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, lalu ada materi keagamaan dan banyak lomba-lomba Kak. Bentar Kak, lomba-lomba. Lomba-lomba itu emang ada kaitannya dengan meningkatkan spiritualitas? Ya pastinya ada Kak, pastinya ada hubungannya dengan spiritualitas.
Contoh kita tuh lomba-lomba kayak stylish hijab dan fashion show gitu Kak. Itu bagaimana sih cara kita berpakaian yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam? Ya di situ kita lombakan gitu Kak. Gitu. Oke, berarti lomba-lomba ini bukan sekedar seru-seruan ya, Iya. Kak, Tapi juga sebagai dorongan. betul. Pada lomba stylish hijab kan kita juga didorong untuk menutup aurat gitu. Jadi kayak lebih menguatkan spiritualitas Wah, kita. cerdas sih. Iya, Masya Allah. Selain ngomongin produktivitas selain lomba-lomba ya Kak, ada lagi Kak di Semarang Apa Kak. tuh, Kak? Jumat bersih, lalu ada Berlin. Bentar, Ini Kak. juga baru Iya, dengar. Berlin. Berlin kayak nama kota di Jerman. Di Inggris, di Paris, di Jerman. Beneran, Kak? Iya. Bukan. Berlin itu bersih lingkungan. Kita jadi Berlin. Kan biar lebih inget gitu. Jadi di Semanika tuh kalau Jumat bersih kan pastinya hari Jumat Iya. ya Kak. Kalau Berlin tuh selain hari Jumat. Jadi kalau misal kita bersih-bersihnya hari Rabu, hari Senin, gitu namanya Berlin. Iya, bener banget. Lalu ada kegiatan ada komunitas nih Kak yang ngomongin hijau-hijau yaitu KLH Kak. KLH. Itu Apa komunitas lagi tuh? apa Apa? tuh? Iya. Komunitas itu isinya ada banyak kegiatannya Kak. Di antaranya ada mulai dari pembibitan, ada atau penanaman, lalu ada Pemanenan. perawatan dan sampai pemanenan Kak. Nah, di KLH itu biasanya nanam apa, Kak? Iya. Banyak ya Kak yang ditanam kayak Tomat, ada sawi, terong gitu. Oke. Kak, bentar nih. Maaf, agak OOT dikit ya. KLH tadi komunitas apa nih Kak? Kayaknya lupa disebutin. Komunitas lingkungan hidup. Oh, pantas ada pemanenan juga. Lupa tadi. Karena ada hubungannya juga ternyata. itu semua untuk menjaga ketahanan pangan di sekolah Kak. Cerdas banget. Nah, kalian pernah nggak lihat ada hijau-hijau di depan panggung gitu? Biasanya pas ada acara. Sering banget. Tis Natalis kemarin. Iya. Nah, itu juga dari KLH. Bunganya sampai yang mendekorasi itu dari KLH. Bener banget. Pantes bunganya tuh cantik-cantik banget ya Kak Jess ya. Nah, ngomong-ngomong soal produktivitas, di Semanega juga melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan gitu. Nah, itu ada dalilnya. Gimana tuh, Kak? Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Masya Allah. Ini sepertinya sudah siap menjadi ustazah ya, Kak? Bener Abel? Kak, bener. Amin. Nah, Kak Abil dan juga Kak Zida, ini kan juga ngomong-ngomong tentang Ramadan pendidikan berdampak. Tadi ada di poin yang ketiga, yaitu ada menebar kepedulian. Nah, di Semanega ini ada nggak sih Kak kegiatan yang juga berhubungan dengan menebar kepedulian? Ya pastinya ada. Tadi kan Kak Abel dan kita kan sudah menjelaskan Menjelaskan. tentang kepedulian dengan lingkungan. Lingkungan. Kalau sekarang tuh peduli dengan sesama manusia Kak. Ada satu kegiatan ya Kak yang kelupaan di Ramadan Oh, Camp, di Kak. Ramadan Camp iya, ada satu lagi. Sodako sembako ya Kak. Jadi iya. Sodako sembako. Biasanya kan kita kalau sodako itu berupa uang. Benar-benar. Sekarang itu sembako. Iya. Jadi para siswa itu mengumpulkan sembako kayak beras, minyak, Gula gitu. dan sembako lain dikumpulkan menjadi satu seikhlasnya Kak. Oh, Seikhlasnya. seikhlasnya. Berarti nggak ada yang terbebani ya. Benar. banget, Tapi di setiap kelas itu sudah dibagi kayak kelas ini sampai kelas ini nanti bawa apa, kelas selanjutnya bawa apa gitu. Tapi kembali lagi seikhlasnya. Gitu. Jadi di situ tuh mengimplementasikan ada dalil Kak. Gimana? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu menerima suatu kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai atau apa yang kamu miliki. Masya Allah. Ini udah Nggak dikira lagi. Ya. Lalu ada juga Kak dalil yang mengimplementasikan kegiatan di Ada Semanega Kak. lagi? Iya, di surah Al-Maun. Surah Al-Maun kan sudah kita hafal ya Kak dari Bagi kecil. people pasti Iya. semuanya tahu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang berisi tentang larangan agar kita
larangan untuk menghardik anak yatim, Kak. Masya Jadi Allah. kita tuh harus menyayangi gitu, Kak. Nyayangi Iya. anak yatim gitu. Jadi di Semanega tuh diimplementasikan dengan adanya kegiatan Santunan anak yatim. piatu, anak yatim piatu. Selain itu ada juga, Kak, yang tentang kepedulian gitu, Kak. Apa? Yaitu teman asuh. Teman Teman asuh. asuh. Teman asuh itu Teman maksudnya asuh. kita ngasuh teman Asuh. atau Teman gimana? asuh? Teman asuh itu adalah program di Semanega setiap hari Senin, yaitu kita mengambil box yang ada di BK, lalu kita bawa ke ruang kelas kita, lalu kita masukkan sebagian uang saku kita. Kan tadi sudah sembako, sekarang uang berupa saku uang. kita yang kita sisihkan gitu. Kira-kira itu nanti buat apa, Kak? Nah, teman asuh ini untuk mungkin ada teman kita yang sedang membutuhkan bantuan, mungkin sakit atau sedang terkena bencana alam gitu, kita bisa membantunya dengan adanya Teman teman asuh asuh ini. itu. Bener Aku kira banget. tuh kita mengasuh teman, namanya saja teman asuh. Teman asuh, Iya. bukan dong. Ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang di Semanega ini pedulinya tinggi Bener sekali banget, ya, Kak ya. Jess. Sampai salut ya kita tuh. Iya, oke. Nah, Kak Abel nih, tadi kan Kak Abel juga menjelaskan ada program-program. Tapi kalau di pikiranku tuh, Kak, program-program tuh kayak kode-kode sulit, hacker-hacker teknologi yang programming gitu loh. Rumit Bener gitu, banget, Kak rumit. Jess. Pokoknya rumit banget, Kak Abel. Kira-kira ada nggak sih, Kak, program atau kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 1 Garum itu yang terkesan modern tapi juga mendorong inovasi gitu? Nah, kita kembali lagi ke yang tadi kan ada 4 poin nih. Benar. Dari 4 poin tadi yang paling abstrak untuk diimplementasikan kan yang spiritualitas. Iya sih. Di Semanega ini bisa mengimplementasikan spiritualitas tersebut tapi dengan bentuk digital, bener banget. Maksudnya kayak gimana tuh, Kak? Bentuk digital. Di Semanega itu ada aplikasi yang bernama Jurnal Digital. Sebentar, Kak. Jurnal digital. Jurnal Iya, itu kan jurnal ada banyak kan, digital. Kak? Iya. Ada mungkin Jurnal- jurnal penelitian. Jurnal Bapak Ibu Guru. Bukan. Jurnalistik. Jurnalistik, bukan. Oh, kita bisa sinkron sih, Kak. Nah, ini tuh jurnal digital Ramadan. Isinya tuh ada apa aja sih? Yang pertama ini ada dashboard. Dashboard ini berisi tentang waktu sholat. Waktu sholat kita sesuai dengan lokasi kita gitu. Kan biasanya kan kita bingung. Aduh, ini udah waktunya buka atau belum gitu. Udah waktunya masuk sholat asyar apa belum Iya, gitu. kadang bingung. Iya, di sini tuh ada waktunya semuanya sesuai dengan lokasi kita. Seperti ini contohnya, sebentar lagi mau sholat maghrib kurang berapa menit lagi gitu. Di sini semuanya ada. Jadi ini juga bisa mendorong kita untuk sholat tepat waktu juga, meningkatkan spiritualitas gitu. Nah, selanjutnya ada checklist ibadah. Isinya apa aja tuh, Kak? Checklist ibadah. Checklist ibadah ini isinya target ibadah harian kita. Biasanya kan kita bingung, apa aja sih yang dilakukan selama bulan Ramadan ini? Kan biasanya mau ngapain ya kita? Di sini tuh ada, kita mau ngapain mulai dari puasa Ramadan, sholat 5 waktu, sholat duha, terus sholat tarawih gitu. Di sini tuh semuanya ada dan per checklist ini tuh ada poinnya. Poinnya. Berarti Nah, sudah dijadwal ya, Kak? ya? Iya, ini kan untuk yang sedang tidak berhalangan. Di sini Semanega itu tidak membeda-bedakan. Ada untuk yang sedang berhalangan. Ada poinnya juga, Kak? Iya, ada poinnya juga. Ini contohnya seperti berzikir, terus membaca doa haid, terus sholawat Nabi gitu. Semua itu ada di sini dan juga ada poinnya gitu. Oh, jadi buat yang berhalangan sama nggak berhalangan itu ada porsinya masing-masing. Bener banget, Kak. Tidak membeda-bedakan ya, Kak ya? Selanjutnya ada jurnal kultum. Oh, di dalam jurnal ada jurnal lagi. Jadi kita kan sering ya, Kak, dengerin kayak ceramah-ceramah gitu ya pas bulan Ramadan. Ya kayak di masjid, baik online maupun offline. Offline. Biasanya gitu. Gus Ikdam, Kak? Iya, kita keseruan dulu.
Nah, di sini tuh ada nama ustadz atau nama pematerinya apa, judulnya apa, lalu ringkasan materinya apa saja sih yang kita dapat Selama kajian ini gitu. dan ada ribetnya juga. Terus selanjutnya ada riwayat. Di sini tuh ada apa sih yang sudah kita lakukan, grafiknya itu naik atau turun gitu. Dan yang terakhir adalah ranking kelas, Kak. Ya, Ranking poin-poin kelas. yang kita dapatkan itu, yang kita cari-cari itu ada rankingnya, Kak. Kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi lebih terdorong lagi ya. Iya. Ini kan per kelas gitu kan Kak, supaya kita harus jadi yang paling atas gitu. Poin-poin yang tadi akhirnya bisa kita lihat di ranking kelas. Bener. Selain itu ada yang mau aku tambahin lagi, Kak. Barcode sholat, Kak. Ini. Barcode Ya. Barcode sholat. Jadi barcode sholat tuh fungsinya untuk absen gitu, Kak. Kita kan remaja tuh sering melakukan kesalahan gitu, khilaf, Kak. Namanya manusia Iya, ya. namanya juga anak muda. Al insanu mahal khata' wan nisyan. Jadi manusia tuh tempatnya salah dan lupa. Jadi di Semanega tuh dulu kan manual ya, Kak. Absennya. Absennya gitu. Biasanya habis sholat kita Ke disuruh imam tanda tangan. biasanya. Gitu. Iya, kalau sekarang tuh sudah canggih, kita pakai barcode gitu, Kak. Jadi dengan barcode digital kan lebih mudah gitu Kak. Bener sih. Praktis gitu, Kak. Masya Allah, luar biasa sekali Wanji People. Ternyata di Semanega ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah lebih berinovasi lagi ya Kak Kay ya. Jujur gak expect kalau Semanega sekarang tuh se-upgrade ini. Betul. Mulai dari adanya jurnal digital Ramadan. Ada juga absen sholat. Bener tadi, banget Kak Jess. Pokoknya dari keempat tema kita pada kali ini tuh ya, contohnya menguatkan spiritualitas deh. Itu kan biasanya orang mikir, aduh ini sulit deh Betul. diimplementasikan. Tapi ternyata di SMA Negeri 1 Garum tuh bisa diimplementasikan melalui digital di era modern saat ini. Iya betul banget, kegiatan-kegiatannya juga sudah banyak sekali yang memang antara 4 poin ini selalu berhubungan ya Kak Kay Bener ya. banget Kak. Kak kayaknya hari ini kita udah dapat banyak sekali Betul. ilmu dari Kak Bel Abel dan juga, Kak Zida deh. Iya, kami mengucapkan terima kasih ya Kak untuk Sama-sama. Terima kasih Kak Abel dan Kak Zida. Jadi Wanji People, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 1 Garum itu yang sejalan dengan program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mulai dari menguatkan spiritualitas, lalu meningkatkan produktivitas, menebar kepedulian dan juga mendorong inovasi. Nah, maka dari itu Wanji People, di bulan yang istimewa ini, bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Jadi bukan hanya kita melambat, tetapi adalah momentum untuk kita memanfaatkan waktu kita lebih baik lagi. Benar banget Kak Jess. Mari kita jadikan sekolah itu sebagai pusat keberkahan, pelayanan sebagai ladang ibadah, dan pendidikan sebagai jalan untuk membangun masa depan Jawa Timur. Semanega Jaya, Semanega Juara. Jatim cerdas, pendidikan berdampak. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.